Selamat pagi oldies. Hai, kenalan dulu yuk sama kita yang suka banget sama keluyuran di tempat-tempat yang aromanya antik, kuno, dan juga bersejarah tentunya. Kita akan bawa kalian ke tempat-tempat yang punya kisah dan nilai sejarah yang menarik pastinya. By the way, kita anak baru nih. Baru kemarin-kemarin lahiran. Jadi kalau kalian suka, silahkan dukung channel kami ya. Silahkan subscribe, like, dan juga share sebanyak yang oldies bisa. Oke, hari ini Mimin Oldway kebetulan lagi berada di kota Denmark. Dan ada salah satu tempat favorit kalau kita lagi singgah atau lewat di kota ini. Yap, oldies pasti sudah tahu dong, Masjid Agung Demak. Ya masjid, ya bersejarah, ya antik tentunya. Masjid ini masuk ke dalam jajaran salah satu masjid tertua di Indonesia. Lokasinya berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Demak. Masjid ini dibangun oleh pendiri Kesultanan Demak, yaitu Raden Patah bersama para wali songo. Alright, sambil berjalan kaki di udara yang cukup terik hari ini, yuk mari ikuti perjalanan aku di Masjid Agung Demak. Oldies, di awal perjalanan kita akan disuguhkan dengan bagian atas teras yang terbuka. Teras ini ditopang oleh 8 tiang yang disebut dengan Soko Majapahit. Itu merupakan hadiah dari Prabu Brawijaya V yang tak lain adalah ayah Raden Patah. Serambi masjid ini di bagian atasnya berbentuk limas yang mengerucut ke atas dengan 3 tingkatan yang bermakna iman, Islam, dan ihsan pada setiap tingkatannya. Pintu di bagian tengah masjid ini dinamakan pintu Bledek. Tapi pintu yang saat ini sudah direnovasi. Pintu Bledek yang aslinya sekarang disimpan di dalam museum masjid sendiri. Pintu asli tersebut dibuat khusus oleh Ki Ageng Selo. Well, oldies, yuk mari kita masuk ke bagian dalam masjid. Meskipun terkesan sederhana, tapi tetap memancarkan aura kemegahan tersendiri di dalam masjid. Nah, di dalam masjid terdapat tiang-tiang utama yang menunjukkan 4 penjuru mata angin dan disebut Soko Guru. Di bagian timur laut oleh Sunan Kalijaga, di bagian tenggara oleh Sunan Ampel, di bagian barat daya oleh Sunan Gunung Jati, dan terakhir di bagian barat laut oleh Sunan Bonang. Saka Guru ini lebih terlihat sebagai inti jiwa dari masjid itu sendiri. Terkadang kita bisa lihat ada beberapa pengunjung yang memeluk dan mencium Saka Guru tersebut sebagai bentuk cinta dan kekaguman mereka kepada para wali-wali Allah. Oldies, kita maju lagi yuk ke pasujudan. Kita akan melihat lambang Surya Majapahit terdapat di atasnya. Dimaknai sebagai hasta brata atau 8 sifat pemimpin. Lambang ini tentu saja lekat dengan Kerajaan Demak karena keterkaitan darah antara Kerajaan Demak dan Majapahit kala itu. Oldies, menurut kisah tradisi turun-temurun yang berkembang di masyarakat, masjid ini dibangun dalam waktu 1 malam saja loh oleh para wali songo. Wow, meskipun ini sulit diterima logika, tapi banyak catatan sejarah menceritakan hal yang sama. Tapi kalau oldies mengingat kisah kesaktian dan karomah para wali, cerita ini kemungkinan memang bisa terjadi. Masih kuat kan untuk ikut jalan sama aku, oldies? Yuk kita mulai perjalanan kita di dalam komplek masjid. Selain di masjid itu sendiri, terdapat pula perpustakaan, wisma tamu, makam raja dan keluarganya, serta museum. Nah, sekarang oldies kita masuk yuk ke dalam museumnya. For your information, oldies, museum ini dibuka pada jam kerja setiap harinya. Ya, oldies pasti tahu dong jam kerja itu dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Pengunjung bebas untuk mengambil foto dan video. Dari luar sudah terlihat miniatur masjid yang apik sekali.
Lalu, oldies, ini dia pintu beledek yang asli hasil karya dari Ki Agung Selo. Konon Ki Agung Selo menggunakan kekuatannya untuk menangkap petir, untuk kemudian dijadikan pahatan di pintu ini sendiri loh oldies. Dan menariknya, pintu ini merupakan benda tertua pada koleksi museum tersebut. Oldies, ada yang tak kalah menarik dari bagian Sokoguru yang asli. Menjulang setinggi 7 meter di dalam museum, tiang ini merupakan hasil renovasi masjid pada tahun 1982. 7 meter tiang ini adalah tiang di bagian bawah. Wow, sedangkan 10 meter di bagian atasnya saat ini tetap berada di dalam Sokoguru di dalam masjid. Berbagai koleksi sejarah lainnya juga tertata apik dan rapi. Oldies, pasti pada penasaran dong dengan apa saja koleksi yang ada di dalam museum tersebut. Oke, yuk aku tunjukin satu persatu. Seperti beduk para wali di abad 15, lampu-lampu kuno, kentongan, dan ada juga gentong hadiah dari Putri Campa. Serta berbagai informasi terkait dengan benda-benda yang menjadi ikon masjid itu sendiri. Wow, sungguh merupakan cagar budaya dengan nilai-nilai spiritual yang tak ternilai harganya. Warga Demak patut bangga memiliki masjid dengan keistimewaan sedemikian tinggi. Dan semoga pengalaman yang kita bagikan kali ini bisa jadi menambah pengetahuan budaya kalian semua ya oldies. Oke oldies, next kita akan mampir lagi ke tempat-tempat yang unik dan antik lainnya. Terus dukung kami ya. Salam cinta oldies. Bye.